20 tentara bayaran dari Inggris hanya bertahan 9 jam di Ukraina. Bertrey, saya merasa tertipu. Jack Brady, salah seorang tentara bayaran dari Inggris, ia secara sukarela ikut terjun bertempur dalam konflik di Ukraina. Hanya 9 jam Jack Brady berada di medan pertempuran, ia angkat kaki di Ukraina. Menurut Jack Brady, ia merasa telah tertipu dalam kesal dengan kontrak yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Ukraina. Pria berusia 25 tahun itu dan Garyev memutuskan untuk membantu Ukraina setelah operasi militer Moskow dimulai pada 24 Februari. Brady yang memiliki kepala militer setelah menjalani 6 tahun di Angkatan Darat Inggris dan berpartisipasi dalam misi Scania, Estonia, dan Irak, menghubungi kedutaan besar Ukraina di Inggris dengan tujuan untuk dapat memberikan pelatihan tujuan medis dan dasar kepada Ukraina. Saya tidak ingin tertarik menjadi pahlawan atau mati, kata Brady kepada wartawan misi diplomatisme dikutip dari Prada. Tentara bayaran itu berhasil mencapai Ukraina pada 3 Maret melalui Polandia bersama dengan sukarelawan lainnya. Beberapa dengan mereka tertapai pelan militer lainnya. Brady berharap para staf pangkalan tempat mereka tinggal dapat melayani komandan mereka masing-masing dan memberikan mereka tugas berdasarkan simulasi mereka sepanjang khusus. Dia percaya bahwa ia akan dikirim ke kamp fungsi untuk membantu yang terluka dan mengajar pertolongan pertama. Namun koordinator menjelaskan bahwa penelitian bayaran akan dikirim langsung ke garis depan pertempuran setelah periode pelatihan singkat yang merancang latihan terkait dan mencapai peta di antara keterampilan lainnya. Brady memutuskan pulang ke Inggris setelah dia juga ditawari kontrak yang menetapkan bahwa putra para tentara bayaran akan menerima sekitar $230 sekitar 3,24 jam per bulan. Pada relawan meyakinkan majalah itu bahwa mereka tidak diberitakan tentang berkesan kontrak sebelum kedatangan mereka di Ukraina. Bagi saya itu menyelesaikan, mereka menjual mimpi kepada Anda. Anda dapat membantu Ukraina, tapi kemudian mereka melakukan Anda ke tempat yang lagi buruk di Ukraina setelah dia perang, kata Brady kepada publik tersebut mana dilansir RT. Akhirnya dia melakukan mendatangkan kontrak berhasil meyakinkan 20 relawan untuk mengikutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan invasi ke Ukraina ketika berbicara di hadapan ribuan orang yang hadir dalam rapat umum di Stadion Luzhniki, Moskwa pada Jumat 18 Maret 2022. Acara itu dilaporkan adalah konser perayaan 8 tahun setelah pasukan Rusia merebut wilayah selatan Ukraina di Crimea. Berbicara di atas panggung yang dihiasi dengan slogan-slogan seperti "Untuk dunia tanpa nazisme" dan "Untuk presiden kita", Putin berjanji kepada puluhan ribu orang yang mengibarkan bendera Rusia dan meneriakkan "Rusia, Rusia, Rusia", bahwa semua tujuan Kremlin akan tercapai. Kamu tahu apa yang perlu kami lakukan, bagaimana melakukannya, dan berapa biayanya, dan kami benar-benar akan mencapai semua rencana kami, kata Putin dikutip dari Reuters. Banyak dari slogan-slogan Rusia yang digunakan pada rapat umum tersebut dilaporkan memasukkan simbol Z yang digunakan pasukan Rusia sebagai motif di Ukraina, salah satunya berbunyi "Za Putina", untuk Putin. Mengenakan turlench dan mantel, Putin mengatakan tentara yang bertempur dalam apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina telah menunjukkan persatuan Rusia. Bahu-membahu mereka saling membantu, saling mendukung, dan ketika dibutuhkan mereka saling melindungi dari peluru dengan tubuh mereka seperti saudara. Kesatuan seperti itu sudah lama tidak kita miliki, kata Putin. Saat Putin berbicara, televisi pemerintah kedapatan secara singkat memotong pidatonya di tengah kalimat dan menunjukkan rekaman lagu-lagu patriotik sebelumnya. Putin kemudian muncul kembali di televisi pemerintah. Dilansir dari kantor berita RIA, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut kesalahan teknis pada server adalah alasan televisi pemerintah tiba-tiba memutuskan siaran pidato Putin. Pantas Indonesia ditakuti negara luar termasuk Rusia dan Amerika ternyata punya 5 kekuatan ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten pada Kamis. Peringatan HUT TNI ini
dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menjadi warga negara Indonesia ternyata punya kebanggaan tersendiri. Negara dengan jumlah pulau cukup banyak ini ternyata punya potensi pertahanan luar biasa sehingga ditakuti oleh negara luar. Meski alutsista belum terlalu mumpuni, namun beberapa faktor ini membuat Indonesia disegani. Rusia dan Ukraina sedang menjadi sorotan dunia setelah kedua negaranya terlibat perang sejak 24 Februari 2022 lalu. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke negara tetangganya itu telah menelan ribuan korban jiwa serta menghancurkan infrastruktur di Ukraina. Agresi yang dilakukan oleh Rusia ini mendapatkan kecaman dari banyak negara, terutama di negara-negara barat. Akibatnya Rusia mendapatkan sanksi keras dari berbagai negara yang dikhawatirkan menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia Kedua. Lantas bagaimana nasib negara-negara lain yang notabene-nya tidak memiliki kekuatan militer yang kuat? Apa Indonesia cukup kuat melawan invasi dari negara lain? Masyarakat Indonesia ternyata bisa bernapas lega karena diam-diam tanah air kita termasuk dalam jajaran negara yang ditakuti oleh dunia loh. Bahkan negara kuat yang mustahil ditaklukkan seperti Amerika hingga Rusia takut pada kekuatan Indonesia. Loh, kok bisa? Nah, bagi kalian yang belum tahu, yuk simak 5 alasan mengapa negara asing sangat takut dan enggan menyerang Indonesia. 1. Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Data terbaru dari situs Global Power, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN. Dilansir dari CNN, berdasarkan data situs tersebut, Indonesia memiliki skor 0,2684 untuk bidang kekuatan militernya. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi paling atas di ASEAN mengalahkan Vietnam dan Thailand yang berada pada peringkat kedua dan ketiga. Sementara secara global, ketakutan militer Indonesia menempati posisi ke-16. Indonesia juga masih mengalahkan sejumlah negara besar seperti Arab Saudi di posisi ke-17. Australia berada di posisi ke-19, pasukan Komando Baret Merah atau Kopassus diketahui pernah dinobatkan Discovery Channel militer atau Top Elite Special Forces in the World sebagai pasukan di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel. 2. Masyarakat tinggi loyalitas. Rasa cinta bangsa Indonesia terhadap negaranya membuat negara lain kagum. Meskipun memiliki pasukan yang terbaik di dunia, namun Indonesia memiliki ribuan penduduk yang siap untuk berperang. Selain itu, loyalis bangsa Indonesia yang kerap mengedepankan kepentingan bangsa menjadi salah satu hal yang membanggakan. Loyalitas ini dapat direalisasikan dengan adanya partisipasi pemilu dan lainnya. 3. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain. Bagai senjata makan tuan, Amerika akan mengalami kerugian apabila melancarkan serangan ke Indonesia dengan menggunakan bom nuklirnya. Tidak hanya menimbulkan kerusakan sumber daya alam di Indonesia, namun kemungkinan bisa jadi negara lain akan menyerang balik Amerika dan bom nuklir. Hal ini karena Indonesia memiliki kerjasama yang baik dengan bidang militer. Dalam hal ini, negara anggota NATO memerlukan kerjasama untuk mendapatkan posisi strategis di wilayah Asia. 4. Ekonomi yang terus berkembang pesat. Indonesia pernah diterjang ombak ekonomi berkali-kali, namun dikabarkan terparah pada tahun 1998 dan 2008. Namun krisis ekonomi mampu ditangani dengan baik. Kini ekonomi Indonesia sudah dapat perkembangan dengan baik di kawasan Asia.